Di video ini teman-teman kita bakal ngebahas pergeseran dan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Oke, di sini kita punya dua kasus. Kasus yang pertama adalah ketika pendapatan kita itu naik. Dan kasus yang kedua adalah ketika terjadi peningkatan harga dari suatu barang X gitu. Nah, kita misalkan barang X-nya nanti itu adalah burger. Nah, coba kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu ketika pendapatan kita naik. Nah, ketika pendapatan kita naik atau Y itu naik, maka kecenderungan kita sebagai konsumen gitu ya, itu akan mengonsumsi lebih banyak barang. Akhirnya demand-nya itu bakal naik. Nah, tetapi ini tuh hanya berlaku pada barang normal. Dan hal ini tidak berlaku pada barang inferior. Nah, apa itu barang normal? Barang normal adalah ketika pendapatan kita naik, maka kecenderungan kita akan mengonsumsi barang tersebut. Dan barang inferior adalah ketika pendapatan kita naik, kita cenderung untuk mengurangi konsumsi barang tersebut. Nah, contoh barang normal itu adalah pakaian. Contoh kalau misalkan dalam makanan, ya makanan-makanan yang mahal gitu ya, steak, ataupun makanan-makanan yang lain. Nah, kalau barang inferior itu contohnya misalkan beras, sandal jepit, dan lain-lain. Nah, beras itu sebenarnya dibagi lagi tuh ya. Ada beras yang kualitasnya rendah ataupun kualitasnya bagus. Kalau barang atau beras yang kualitasnya rendah, itu berarti kan masuk ke barang inferior. Nah, ketika pendapatan kita naik, kita bakal mengurangi beras tersebut ya kan, yang kualitasnya rendah. Atau bahkan kita akan cenderung untuk melakukan pembelian pada barang yang kualitasnya lebih bagus. Berasnya, berarti dia masuk ke dalam barang normal nanti. Intinya kalau di barang normal itu ada barang-barang yang kualitasnya bagus dan kecenderungan harganya itu lebih mahal daripada barang inferior. Oleh karena itu, dengan pendapatan yang kita naik, maka kita bisa membeli barang normal tersebut dan kita akan mengurangi barang inferior. Nah, coba kita melakukan penggambaran ya dalam analisis kurvanya. Yang pertama, itu kasusnya adalah barang inferior. Barang inferior terhadap beras. Oke, kita gambar untuk kurvanya di sumbu X-nya itu ada Q atau quantity of demand dan sumbu Y-nya ada price of demand. Oke, di sini ada D1. Nah, ketika terjadi pendapatan kita naik dan kita membeli dan kasusnya pada barang inferior, maka bakal bergeser ke sebelah kiri dari D1 ke D2 atau permintaannya mengalami penurunan. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah barang normal. Contohnya adalah steak. Ini D1. Nah, ketika barang normal seperti yang udah kita jelasin tadi di awal, berarti demand-nya dia bakal naik. Dia bakal bergeser ke kanan atas gitu. Jadi inilah perbedaan antara kedua jenis barang ketika pendapatan kita itu naik. Oke, sekarang kita coba ke kasus yang kedua. Kita tadi udah contohin ya, barangnya itu adalah burger. Jadi ketika harga dari burger itu naik. Nah, oke, kita coba gambar untuk kasus yang pertama. Ketika harga burger itu naik. Nah, ketika harga burger itu naik, maka ingat hukum permintaan dulu ya. Ketika harga itu naik, maka demand-nya bakal turun. Ketika harga itu turun, maka demand-nya bakal naik. Simple. Berarti, kalau misalkan harga burger itu naik, yang tadinya itu cuma 5, misalkan ya. Maka kuantitasnya itu bakal turun gitu kan. Yang tadinya itu cuma 3 di sini terus jadi 5 gitu kan. Terus kuantitasnya itu jadi turun. Yang tadinya itu harganya 3 itu adalah kuantitasnya 10, kuantitas of demand-nya itu 10. Nah, ketika harganya itu naik jadi 5, kuantitasnya malah jadi 7 gitu ya. Jadi berarti itu terjadi penurunan quantity of demand dari 10 ke 7. Nah, inilah yang kemudian kita sebut dengan pergerakan di sepanjang kurva karena adanya pengaruh dari perubahan harga. Ketika harga itu naik, maka demand-nya bakal turun. Ketika harganya itu turun, maka demand-nya bakal naik. Oke, ini kasusnya. Ini kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua itu pengaruhnya terhadap barang substitusi. Nah, misalkan barang substitusi dari burger itu adalah ayam. Barang substitusi itu adalah barang pengganti ya. Nah, ketika burgernya itu naik, berarti barang substitusinya gimana? Ya dia bakal ini harga burgernya naik ya. Kalau harga burgernya naik, berarti kan demand terhadap burger itu bakal turun. Nah, barang substitusi ayamnya, demand-nya bakal naik. Ya kan? Berarti dia dari D0 ke D1. Bakal bergeser ke
kanan. Ini price, ini kuantitinya. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga kasusnya. Itu terhadap barang komplementer. Nah, barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Barang pelengkapnya burger itu ada apa aja nih komposisinya? Ada saus, ya kan? Misalnya ada sayurannya, selada gitu ya, ataupun ada daging sapinya. Nah, barang komplementer di sini kita misalkan contohnya adalah saus. Nah, ketika terjadi peningkatan harganya itu naik pada si burger, maka demand-nya kan turun. Nah, barang komplementer ini itu akan menyesuaikan burgernya. Ya, sausnya dia bakal turun juga demand-nya. Karena si burgernya itu permintaannya kan turun. Yang tadinya di 0, kemudian dia bakal bergeser ke sebelah kiri. Jadi D1. Nah, inilah pergerakan dan pergeseran di sepanjang kurva permintaan yang udah kita bahas mulai dari kasus yang pertama sampai dengan kasus yang kedua tadi, teman-teman. Jadi ingat ya bahwa kalau dia itu nggak bergeser atau cuma bergerak di sepanjang kurva aja, berarti itu pengaruhnya terhadap harga. Jadi harganya berubah. Harganya itu naik atau turun, dia bakal bergerak di sepanjang kurva. Kalau faktor-faktor yang lain itu bakal mengakibatkan pergeseran kurva, baik itu ke kiri maupun ke kanan. Nah, kalau misalkan teman-teman itu masih bingung, bisa diulang lagi ya videonya. Oh ya, di bagian deskripsi video ini itu ada 5 rekomendasi buku yang udah paling recommended nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau beli silahkan ya.